Mungkin agak sedikit berbeda ya gara-gara COVID. Saya juga nggak tahu ya, perasaannya agak sedikit abu-abu gitu ya, karena kan ini juga hari bulan-bulan kemenangan gitu ya bagi umat muslim, di mana kita ingin mengabdi, ingin berpuasa, tapi sayangnya kita diselimuti oleh pandemi ini gitu. Jadi ya mungkin secara perspektif lain kita bisa lebih bersyukur bahwa kita masih dikasih keselamatan, masih dikasih kesehatan, masih bisa juga walaupun agak susah ya mudik ya, jadi kita nggak bisa bertemu dengan keluarga besar, tapi minimum kita masih bisa mungkin ya menikmati hal-hal yang kecil lah dalam hidup gitu kali ya. Ramadan tahun ini selain ada pandemi COVID ini, menggunakan itu juga LDR juga yang masih seperti itu. Betul, kebetulan istri saya kan memang warga negara asing, dia orang Prancis, dan sebelum ada pandemi ini pun juga memang agak sulit kita ketemunya ya. Dalam arti kadang-kadang dia proyeknya ada di sana 2 bulan, dia juga di perfilman juga. Dia ada proyek kemarin film, saya juga kemarin ada proyek di Malaysia 2 bulan, jadi susah ketemunya. Nah di saat-saat kita mau ketemu, biasanya entah saya ke Prancis atau enggak dia ke Indonesia. Pas pandemi ini aja yang akhirnya menjadi lebih rumit. Pas kemarin dia selesai di bulan Desember project, saya juga selesai waktu itu di bulan akhir Januari atau awal-awal Februari. Tiba-tiba dapat berita pandemi ini kan, yang bermuara di Wuhan. Nah, terus Italia juga sudah mulai ada sudah mulai ada data-data bentuknya tuh udah mulai besar. Nah, akhirnya semua ditutup tuh penerbangan sama bordernya tuh. Ya udah, akhirnya yang harusnya dia kesini tiba-tiba ya ditutup penerbangan, jadi ya istri saya nggak bisa kesini dan saya juga nggak bisa kesana sampai hari ini. Jadi kurang lebih total udah hampir berapa ya? Udah hampir 4 bulan sih. 4 bulan lebih nggak ketemu sama istri gitu. Iya. Ini pengen nangis sih sebenarnya, cuma karena pengen sosok maco aja. Padahal kondisi di sana mungkin seperti apa, Pak? Kalau di Paris itu atau di Prancis memang mereka lebih galak. Dalam arti kita harus kita kalau keluar rumah itu harus kayak menulis semacam surat pernyataan. Nah, kita bisa dicek sama polisi. Jadi misalnya kita keluar, nanti polisi nanya, Bapak, Ibu, adik sedang ngapain? Oh ini, saya menyatakan bahwa saya sedang mau ke supermarket untuk beli makanan bulanan misalnya. Itu lebih ke surat pernyataan. Surat pernyataannya, nah itu harus. Nah kemarin kebetulan adik saya juga tinggal di Paris nih. Nah adik saya juga cerita bahwa suaminya kemarin mau olahraga. Jadi dia nulis, saya mau berlari selama 1 jam sekeliling kompleks. Nah, pas dia lari, ada polisi, kamu ngapain? Saya mau olahraga. Oke, dikasih tahu olahraga, tapi habis itu langsung pulang ya, dia langsung pulang. Jadi memang mereka benar-benar warganya pun juga disiplin, dan polisinya juga menerapkan regulasinya dengan ketat gitu ya. 4 bulan sudah terpisah, kondisi sanitnya seperti apa? Yang puji syukur alhamdulillah istri saya sih baik-baik saja ya. Saya sehat bersama adik-adiknya dan keluarganya. Adik saya sama suaminya kebetulan mereka juga sudah tinggal di Prancis selama 2 tahun lebih. Dia juga sehat. Sering kita ngobrol bersama ibu saya dan kakak saya. Dan bapak dan ibu saya yang tinggalnya di Selandia Baru. Mereka juga aman. Kan memang yang rentan itu kan orang-orang yang di atas 60 tahun katanya ya. Jadi so far sih berita dari orang tua saya oke di Selandia Baru. Bahkan Selandia Baru sudah mulai turun dan beberapa restoran sudah mulai buka, tapi masih bolehnya hanya beli take away saja. Mas Aryo, kegiatan selama wabah ini apa aja, Mas? Kan pekerjaan mungkin berkurang. Nah, teman-teman di perfilman ini emang lagi sedang lagi sedih juga sih. Satu, industri film lagi stop. Jadi benar-benar kita kita solid dalam memerangi COVID ini gitu. Kita memang benar-benar ingin juga kurva dari COVID ini cepat berlalu atau paparan COVID ini juga cepat hilang gitu. Jadi kalau dari kami di perfilman benar-benar kita stop semua.
Jadi nggak ada satupun yang syuting film. Dan kebetulan juga bioskop juga kan tutup semua. Kita juga walaupun sudah bikin filmnya, mau jualan filmnya di mana gitu. Jadi itu sih yang saya lihat juga yang yang ada di industri film, bahwa kita benar-benar mematuhi pemerintah dan memiliki kesadaran sosial bahwa memang ini bukan tentang kita saja, tapi ini memang tentang keluarga Indonesia sebagai bangsa gitu ya. Memang ini menyedihkan sih loh, apalagi cita-cita beberapa perusahaan harus memphk-kan beberapa pegawainya. Di perusahaan kami pun kita juga mikirin gimana nih untuk gaji anak-anak gitu kan. Ya, akhirnya kita juga memilih ini gaji direksi dipotong dulu misalnya untuk kita subsidi anak-anak. Tapi kan kembali lagi, kan operasional ini kan tetap jalan terus nih. Sama kayak teman-teman kan, kita juga harus entah itu bensin pergi mana, makanan pergi mana. Nah ini yang semoga semoga di bulan Ramadan ini, di bulan suci ini Tuhan bisa mendengarkan doa kita, dan kita juga bisa kembali lagi bercermin bahwa ya lebih bersyukur lagi mungkin ya. Saya juga bukan ahli agama juga ya, jadi kegiatannya jadi apa aja? Kegiatan saya sehari-hari pertama di rumah, kedua di rumah, terus yang ketiga yang paling penting di rumah. Jadi kerjaan saya biasanya nonton film di laptop, kadang masak, kadang delivery, pesen makanan. Kalau saya ingin olahraga, kebetulan saya suka sepeda, jadi saya bersepeda, tapi tetap menjaga mematuhi regulasi yang ada, yaitu social distancing dan kalau bisa bersepeda di tempat yang tidak berkerumunan. Itu saja sih, karena emang ironi juga ya, untuk imun kita tetap terjaga, kita nggak bisa di rumah saja. Kalau kita hibernasi di rumah saja, imun kita turun, kita jadi malas, masa otot kita jadi berkurang, imun kita turun, malah kita bisa terjangkit, gampang sakit. Jadi emang nyari keseimbangannya gitu ya, susah ya. Jadi ya itu sih, saya mikirnya wah ini ruang untuk kita berpikir aja sih. Oh iya ya, oke, mungkin karena COVID ini ya saya harus lebih balance aja kali.